Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra JC, senang sekali di pagi hari ini saya Andi Umar hadir lagi menyapa mitra semua dan apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan sukses dengan segala aktivitas kita hari ini. Nah, mitra GIC, mungkin mitra sudah sangat menunggu program yang akan kita hadirkan untuk menemani mitra semua hari ini, yaitu di program yang sudah sangat ditunggu, yaitu Kiblat, Karir Hebat Sahsiah Kuat. Nah, mitra JC, di tema kali ini atau di program Kiblat hari ini, kami sudah siapkan satu tema tentunya tentang karir analisis. Nah, bagaimana kita yang hari ini mungkin sudah memiliki sebuah aktivitas gitu ya, baik itu dalam waktu yang sudah cukup lama atau juga mungkin mitra JC baru saja menemukan pekerjaan, tapi mungkin juga sebaliknya mitra masih terasa begitu, masih agak kesulitan untuk beradaptasi. Mungkin ada satu dan lain hal yang mendorong mitra JC semakin kuat nanti dalam aktivitasnya. Nah, tentunya kami akan berdiskusi bersama dengan Pak Khairul Hakim yang sudah hadir di studio ini untuk memaparkan satu tema tentang karir analisis. Nah, untuk itu mitra JC kita akan langsung sapa Pak Khairul Hakim yang akan menemani kita kurang lebih 60 menit ke depan tentang karir analisis ini. Baik, Pak Khairul Hakim. Assalamualaikum Pak Khairul. Ya, baik mitra JC, Pak Khairul belum tersambung. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Khairul. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Andi Umar sehat? Iya, alhamdulillah. Pak Khairul sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bilkhair. Sehat ya. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Khairul sudah bergabung bersama kami. Ya, sedikit Andi Umar sampaikan kembali bahwa untuk mitra JC saat ini bisa mengikuti siaran kami melalui FM 107.7 dan juga di audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id dan juga di Facebook kita Radio JC. Dan jangan lupa untuk Anda ikuti mungkin dalam frekuensi yang berkali-kali untuk melihatnya kembali video ini di channel YouTube kami JIC TV. Untuk itu bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan kita terus meluas tentunya di program Kiblat seperti tema-tema yang memang akan akrab terus dengan keseharian kita, termasuk yang hari ini mungkin yang sedang dicita-citakan, sedang dicari, sedang diprogreskan oleh kita bersama dengan tim atau kita bersama keluarga atau dengan siapapun handai tolan kita yang memang punya satu misi ke depan seperti apa. Pak Khairul, terkait dengan tema ini, mungkin bayangan Pak Khairul seperti apa untuk hari ini kita nih? Oke. Selamat pagi dan salam sehat untuk rekan-rekan mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk terkait CCA, Kartet Karir Analis merupakan sebuah program ya. Program bagaimana cara kita untuk menjadi seorang konsultan. Dalam hal ini konsultan karir, di mana bentuk program tersebut adalah goal dari program tersebut adalah bagaimana menciptakan orang-orang yang nantinya mereka itu siap dan sukses di dalam karir mereka. CCA identik mirip sama CFA, Kartet Financial Analyst. Tadi sudah saya singgung sedikit bersama Bapak Andi Umar. Kalau CFA itu lebih fokus apakah gitu ya, apakah saya menyebutnya ini ya. Kalau kita nyebutnya meramal gitu ya, meramal apakah barang tambang apa gitu ya, barang tambang apa yang nantinya pada tahun 2022 itu menarik untuk diinvestasikan. 2023 itu menarik untuk diinvestasikan, 2024 menarik diinvestasikan. Nah, begitupun juga dengan CCA, karir apa yang menarik untuk diinvestasikan gitu untuk kita dan sesuai dengan passion kita, sehingga kedepannya tuh kita nggak bertanya lagi sebenarnya kita itu siapa dan kita itu bagaimana.
Nah, itu maksudnya program CCA. Nah, yang mesti dicatat oleh mitra JIC adalah program tersebut adalah program yang sebenarnya udah lama. Kita menyebutnya program konsultan karir. Tapi kita kemas secara lebih mutakhir dan lebih bagus, lebih baru. Maka itu kita sebutnya sebagai Kartet Karir Analis. Itu, Mr. Andi Umar. Iya, ya. Iya. Jadi lebih remaja lagi jadi Kartet Karir Analyst. Kalau mungkin dulu kita lebih banyak Iya, konsultan karir begitu, Pak Khairul ya. betul. Nah, kalau kita lihat hari ini, Betul. Khairul, siapa sih yang paling butuh untuk memahami Kartet Karir Analyst atau mungkin segmentasi usia? Semua orang butuh. Ya siapa? Semua orang. Kalau siapa yang paling butuh yang kita tanyakan, yang kita bisa jawab, semua orang tuh butuh terhadap karir. Jadi orang dengan karir gitu kan merupakan, kalau saya sebutnya prioritas utama atau prioritas kedua seseorang itu hidup ya karir. Prioritas utama orang hidup kan yang pertama adalah beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu prioritas pertama orang itu hidup. Nah, prioritas kedua adalah bagaimana cara mengoptimalkan kita punya potensi yang udah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga potensi tersebut bisa tersalurkan dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, disitulah kita harus menemukan tentor atau kita sebutnya mentor, mengarahkan kita untuk mendapatkan potensi tersebut secara sempurna. Seperti itu. Nah, seorang CCA yang memiliki gelar CCA, Kartet Karir Analis, mereka adalah mentor atau tentor, tempat curhat, tempat berbagi, tempat mengarahkan, tempat membina orang tersebut untuk mendapatkan karirnya yang sesuai. Ada beberapa tingkat, misalnya kita sebut begini, saya seorang graduate, ya kan, fresh graduate. Ya. Dia baru keluar dari, saya baru keluar dari dunia perkuliahan, masuk ke dunia kerja yang sebenarnya. Kalau kita langsung nyemplung, kira-kira muter nggak? Kan pasti muter. Tapi kalau misalnya kita punya teman untuk berbagi konsultasi, kita nggak muter. Dia ngasih tahu arahannya. Sebelum kamu bekerja, yang harus kamu lakukan adalah lihat dulu company profile perusahaan tersebut apa. Lalu setelah itu kamu bisa mempelajari perusahaan itu secara mendetail. Setelah itu kamu mau masuk jurusan perusahaannya apa, divisinya apa, departemennya apa. Dari situ pelajari job desk-nya. Dari situ pelajari tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya. Dari situ juga ditanyai haknya yang kamu dapatkan. Nah, dari situ bagaimana cara untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Kita juga harus mengerti budaya organisasi perusahaan tersebut. Kita juga harus mengerti bagaimana kinerja perusahaan tersebut diatur. Lalu setelah itu, setelah kita melamar pekerjaan, kan nggak serta-merta langsung diterima. Jadi kita harus melalui tahapan-tahapan seleksi, seperti seleksi CV, terus habis itu seleksi psikologi, terus seleksi tugas dan lain sebagainya masuk. Setelah itu kita tanda tangan kontrak, negosiasi gaji kan, masuk ke masa probation, bisa selama 3 bulan atau masa uji coba. Nah, setelah masa uji coba terjadi, kita masuk di posisi mana? Staf paling bawah kah, atau staf menengah, atau staf tinggi. Nah, dari situ kita butuh orang yang mau mengarahkan kita dari yang tadinya kita berada di staf bawah, masuk ke staf tengah, masuk ke staf tinggi, masuk ke supervisor bawah, tengah tinggi, masuk ke manajer. Nah, orang seperti itu kita sebut sebagai CCA, Kartet Karir Analis. Dia yang memiliki gelar Kartet Karir Analis. Seperti itu. Ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita pernah membahas tentang model kita ya, ada yang ekstrovert, ada introvert. Kalau kita kaitkan CCA, Kartet Karir Analyst, yang paling cocok, apa keduanya sangat cocok tipe seperti ini, atau ada kecenderungan yang lebih dominan yang mana nih, Pak Khairul? Oke. MBTI atau kita sebut karakter merupakan salah satu dari indikator kompetensi. Kompetensi itu ada 3 indikatornya. Salah satu dari dimensi attitude. Saya ulangi, karakter kemarin yang kita pelajari adalah salah satu dari dimensi attitude. Nah, dari dimensi attitude ini ada 3 dimensi attitude, terus knowledge sama skill, itu yang masuk ke arah variabel kompetensi. Variabel kompetensi digabung dengan variabel motivasi, itu kita sebut sebagai variabel kinerja.
Dialah yang mempengaruhi kinerja, motivasi, sama kompetensi. Nah, apa hubungannya dengan karir? Karir itu kan yang dilihat itu adalah kinerja kita bagus atau enggak, sesuai atau enggak di bidang tersebut. Ya, Andai kata kita sesuai, berarti karir kita bisa menanjak, betul kan? ya, ya. Tapi kalau kita tidak sesuai, kompetensi kita jelek, motivasi kita rendah, otomatis kita nggak sesuai dalam bidang itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mandek karir atau penurunan karir. Nah, attitude merupakan salah satu bagian dari kompetensi. Kompetensi ini, variabel kompetensi ini ada 3 dimensinya. Attitude, skill, knowledge. Attitude itu indikatornya ada, saya sebutnya 2 aja, minat dan bakat. Nah, kemarin kita obrolin terkait Myers-Briggs Technical Instrument, MBTI, salah satu karakter. Ya, salah satu bukan karakter, teknik instrumen untuk mengetahui siapa karakter kita. Nah, karakter ini adalah salah satu bagian dari minat dan bakat alami kita. Kita kecenderungannya mau kemana? Sebagai seorang extrovert, intuitive feeler judger, atau kita sebut ENFJ, itu larinya kemana? Berarti minatnya jadi guru, bakatnya jadi guru, minat bakat sudah oke. Tinggal dia masukin lagi dari knowledge-nya, ilmu pengetahuannya, yang bisa dia dapatkan dalam bangku perkuliahan, bangku sekolah, bangku komunitas, bangku kursus. Nah, itu kita bisa dapat knowledge. Terus skill-nya dia dapatkan dari mana? Dari waktu lagi mereka fighter. Di mana faktor mereka? Di tempat-tempat yang menurut saya itu sebagai acuan dia untuk meniti karir. Contohnya di perusahaan, contohnya di sekolahan bagi seorang guru. Nah, dimensi-dimensi itulah yang bisa digabung menjadi variabel kompetensi. Salah satunya kan yang tadi saya sebutkan, karakter. Nah, dari kompetensi yang tinggi plus motivasi yang tinggi digabung sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Nah, kinerja yang tinggi itulah yang saya sebut sebagai peningkatan karir bisa lebih cepat, akselerasi karir bisa lebih cepat kalau orang yang memiliki kinerja yang tinggi. Seperti itu, Bapak Andi Umar. Ya, ada tadi 3, attitude, skill, dan kompetensi. Knowledge. Untuk knowledge ya. Skill, knowledge ini, attitude, knowledge itu salah satu bagian dari kompetensi. Dimensi kompetensi. Attitude, skill, dan knowledge ini semua bisa menggiring kepada kinerja yang lebih baik lagi. Tentunya bagi JIC kita akan sapa terlebih dahulu untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstreamcenter.or.id dan di Facebook kami Radio JIC. Jangan lupa untuk saya lagi Anda bisa tonton dari video-video yang kami tayangkan termasuk di program-program Kiblat di setiap sesinya di channel YouTube kami JIC TV. Silakan Anda bisa mengikuti banyak sekali beberapa video-video kami, koleksi video kami yang berkaitan dengan program Kiblat, termasuk yang hari ini sedang kita bahas tentang CCA, Chartered Career Analysis. Dan kita tadi baru saja menyampaikan ada 3 poin penting, attitude, skill, dan kompetensi di dunia CCA termasuk. Nah, balik lagi poin penting ini Pak Khairul, poin penting yang harus siap bagi seorang yang nanti dilabeli gelarnya CCA. Nanti apa yang membedakan dengan mereka yang sudah punya gelar CCA dengan yang tidak, yang belum? Selain tadi ada beberapa keunggulan dan mungkin sebuah kehormatan dari sisi pekerjaan berikutnya. Oke. Tadi kan kita bisa, ini ada tambahan dulu sebelum kita masuk apa poin penting dari kalau kita mendapatkan gelar CCA ya. Jadi tadi kita bisa mengatakan orang yang memiliki kompetensi tinggi, orang juga memiliki motivasi yang tinggi. Oke. Motivasinya tinggi, kompetensinya tinggi sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Dan kinerja itu merupakan salah satu dari variabel. Jadi bukan semua variabel itu masukin kinerja. CCA itu adalah orang yang mengurus kinerja orang tersebut. CCA adalah orang yang mengurus duit orang tersebut, keuangan orang tersebut. Sehingga pos-pos keuangan itu jelas buat investasi karir kah atau investasi keuangan kah. Nah, kalau untuk investasi karir itu wilayahnya CCA. Kalau keuangan nanti wilayahnya CFA, Chartered Financial Analyst. Lalu setelah itu kita bisa bilang lagi, selain uangnya dia harus punya mental atau
Psychological kontraknya dia tuh juga harus kita kuatin. Nah dari situ mereka orang-orang orang-orang CCA, dia bisa mengarahkan ke arah mana mental tersebut bisa kebangun. Bahkan kita bisa bilang begini, di agama kita juga bisa dikatakan bahwa orang yang suka sedekah, silaturahmi, sholat duha, baca surat Al-Waqiah, rezekinya kan mudah. Nah, di CCA itu mengemas hal tersebut juga. Jadi selain faktor fisik, ada faktor metafisik. Selain faktor, kalau saya sebutnya kompetensi kinerja, juga ada faktor spiritual yang harus mereka garap. Nah, seorang CCA itu bisa mengarahkan mereka ke sana. Nah, apa seksinya program CCA? Program CCA adalah program yang mana kita ketemu sama orang-orang yang siap untuk kita arahkan. Kita juga ketemu sama teman-teman konsultan di seluruh dunia, sehingga kita bisa mengetahui apa yang bisa dijalankan ke depan dan apa yang nggak bisa kita jalankan ke depan. Di situ juga nanti kita bisa melihat kebijakan-kebijakan pemerintah terkait karir apa yang dimau sama negara tersebut. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktornya. Seperti itu. Seksi sebenarnya itu program. Kalau bisa dikemas secara kita lebih bijak ya, saya sebutnya itu. Kalau kita bisa lebih bijak untuk mengemas program tersebut, itu program seksi banget. Apalagi kita punya modal, human capital kita termasuk tinggi. Ada kurang lebih 270 juta jiwa di Indonesia. Iya. Baik. Nah, Ustadz, banyak sekarang setelah mungkin di perjumpaan kita di awal ini semakin tertarik untuk kemanfaatan pribadi dan mungkin meneropong tadi ya, menerawang ke depan seperti apa, yang tertarik juga dengan dunia CCA, Carter Career Analysis. Nah, serangkaian coaching seperti apa sih nanti bagi mereka yang mungkin sudah menyiapkan dirinya, yang akan dia temukan serangkaian itu seperti apa nanti? Coaching yang akan mereka dapatkan itu seluruh variabel dari CCA. Yang pertama variabel kompetensi, mereka juga di coaching bagaimana ini bagi apa namanya konsultannya atau bagi volunteernya. Bagi konsultannya nih. Kalau dari konsultannya orang yang mau ngedapetin gelar CCA, ya, mereka diajari untuk beberapa faktor-faktor CCA. Seperti contohnya kalau kita obrolin kompetensi, berarti mereka harus tahu technical instrumen apa yang cocok untuk melihat karakter seseorang. Terus bisa memetakan attitude seseorang. Terus bisa melihat bagaimana mereka punya pengalaman. 5 tahun pengalaman kerja kah, 10 tahun pengalaman kerja kah, 15 tahun pengalaman kerja, bahkan 15-20 tahun pengalaman kerja kah. Terus kita bisa memetakan knowledge mereka. Mereka tuh sebenarnya udah cocok nggak knowledge-nya dengan sifat atau karakter mereka. Knowledge-nya cocok nggak dengan skill mereka. Kalau misalnya mereka udah terpetakan seperti ini, baru kita masuk ke variabel berikutnya. Bagaimana cara meningkatkan motivasi? Terus kita masuk ke variabel berikutnya. Bagaimana uang yang mereka punya bisa diarahkan ke aset-aset yang pas buat kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan atau mendongkrak karir mereka. Bagi seorang praktisi, mereka tidak diharuskan untuk mendapatkan gelar PhD atau doktoral. Tapi bagi seorang akademisi, itu merupakan satu hal yang lumrah dan lazim, orang yang mendapatkan PhD. Di Indonesia, jadi dosen S2. Tapi kalau di luar negeri, itu jadi dosen udah postdoktoral, jadi di atasnya S3. Nah, disinilah sebenarnya yang kita bisa garap. Sehingga ujung dari CCA adalah bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih berkualitas, naik kelas. Atau saya sebut juga salah satu tujuan dari kita punya CCA sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau itu bisa dijalankan bersama, kegiatan-kegiatan kita ini bisa kita jalankan bersama, kita bisa mendapatkan salah satu adalah manusia unggul di Indonesia. Nah, karenanya menurut saya itu seksi banget untuk diterapkan. Dan ada juga butir yang lain atau faktor-faktor yang lain untuk meningkatkan salah satu dari variabel CCA. Apalagi di sana ada disiplin, ada tidak korupsi, budaya tidak korupsi,
ada budaya untuk lebih, kalau saya menyebutnya tangguh secara spiritual, empati, simpati. Ada orang di dalam hatinya itu timbul rasa syukur yang sangat, karena itu merupakan faktor juga, faktor kunci. Manusia itu bukan seperti yang tadi saya sebutkan ya, bukan kayak kalau finansial analis kan cuma sebatas kita ngelihat unit-unit barang, unit-unit barang atau unit-unit tambang. Manusia itu banyak faktor. Jadi kalau misalnya manusia secara kompetensi bagus, secara motivasi bagus, secara skill bagus, secara duit bagus, tapi mentalnya dia nggak punya rasa syukur di dalam hatinya, dia jelek juga di mata orang. Nah, CCA itu menggabungkan semuanya dari faktor-faktor tersebut. Nah, seorang yang memiliki certified CCA, mereka akan menjadi konsultan karir plus konsultan hidupnya dia. Bahkan bisa dikatakan nggak cuma sebatas karir yang sampai umur 50 sampai 60 tahun, dia bisa ngerangkak naik ke atas 70 sampai 80 tahun dia mau ngapain. Nah, itulah CCA. Ya. Sedikit kita mundur ke belakang, Pak Khairul. Kita sudah tertarik nih dengan dunia CCA dan kita tertarik dengan konsultannya gitu. Tapi sisi lain kita belum memahami karir kita sendiri, kita masih boleh dibilang masih abu-abu. Kita kemana nih sebenarnya dengan passion yang kita punya. Nah, bagaimana sih tahapan-tahapan agar kedua-duanya kita bisa lewati dan kita bisa lebih expert nanti sebagai konsultan di CCA? Seperti apa nih, Pak Khairul? Ada 7 cara meningkatkan kompetensi. Ada 7 cara meningkatkan kompetensi. Yang pertama itu kita harus bisa menganalisis diri. Itu pertama kita analisis dulu. Kalau kita belum bisa menganalisis diri, itu tandanya berarti kita nggak bakal bisa mengetahui jalan karir kita itu kemana. Analisis diri, kita itu maunya seperti apa, kita itu posisinya di mana. Kalau memang kita itu posisinya rendah, bilang rendah. Jangan kita itu rendah tapi bilangnya tinggi, atau sebaliknya kalau kita tinggi bilangnya rendah. Susah untuk menganalisis yang seperti itu. Jadi kita harus menganalisis diri. Faktor keuangan kita seperti apa, faktor karir kita seperti apa, semuanya kita analisis. Setelah kita menganalisis diri, kita jadi manusia pembelajar, siap untuk belajar. Dengan kondisi yang kita punya, kita harus mau untuk meningkatkan skill, knowledge, attitude. Kita harus bisa meningkatkan motivasi dan menyeimbangkan spiritual untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selesai kita udah bisa menganalisis diri, menjadi manusia pembelajar, carilah mentor atau ustadz atau guru atau pembina atau penasehat atau coach yang bisa ngarahin kita, atau trainer atau konsultan. Itu kita harus tanya mereka. Bahkan kita bisa bilang rival kita itu bisa juga sebagai mentor. Misalnya saya perusahaan masak-masakan, atau saya sebut sebagai perusahaan perusahaan kuliner. Nah, kalau kita kuliner berarti kita harus ketemu sama yang lain. Oke. Kita tangkap dulu dari. Lanjut ya. Ada 3 langkah tadi ya. Ada analisis diri, manusia belajar, cari mentor. Jadi manusia belajar. Yang ketiga adalah kita harus cari mentor. Ya. Yang keempat kita temukan komunitas. Iya. Nah, komunitas kita temukan. Jadi kita temukan lawan bertarung kita di mana. Jangan misalnya kita sebagai guru, komunitasnya justru di mana-mana. Kita misalnya jadi guru, kita harus masuk ke home base kita tuh di mana. Gurunya guru apa? Guru SDK, guru SMPK, guru SMAK, atau guru kuliahkah? Saat kita masuk ke guru kuliah berarti home base harus guru kuliah. Jangan kita guru SD masuk ke guru kuliah, atau sebaliknya guru kuliah masuk ke guru SD. Gitu. Kita harus punya yang namanya komunitasnya untuk bertarung kita. Oke. Tadi yang keempat, temukan komunitas, dan komunitas yang kita masukin harus komunitas yang tepat ya, Ustaz ya. Ya, kita harus dapat komunitas yang tepat. Ya, kita masih ada 3 dari 7 langkah nih. Kelima, keenamnya apa nih, Pak Harul? Nah, yang kelimanya setelah kita tahu komunitasnya, kita jangan lupakan teknologi. Teknologi yang ada ini kita harus coba
kita gali mana teknologi yang sesuai terhadap kita punya karir. Ini baru kompetensi ya, salah satu variabel dari CCA. Iya, iya, iya. Yang kelima tadi teknologi, gitu ya. Jangan lupakan teknologi. Kan itu akan lebih memudahkan untuk kita mengaplikasikan ya. Betul. Keenam, ketujuhnya apa ini Pak Herul? Nah, kalau yang keenamnya, setelah kita mendapatkan satu, kita sudah menganalisis diri kita siapa. Ya. Kita sudah temukan, kita sudah memiliki di dalam diri itu semangat untuk belajar. Tanpa pandang bulu, tanpa pandang usia, terus kita belajar sampai liang lahat. Kita udah temukan mentor kita, komunitas kita, tempat karir kita. Kita juga nggak melupakan teknologi. Yang keenam, itu kita jangan lupa untuk mengevaluasi diri. Jadi dari 5 yang tadi saya sebutkan, Ya. yang pertama menganalisis, Ya. mentor kita seperti apa, terus habis itu komunitasnya bagaimana, teknologinya kayak gimana, terus habis itu apalagi teknologi, komunitas, mengevaluasi diri, cari mentor. Dari situ kita bisa untuk mengevaluasi kelima poin yang tadi saya sebutkan. Ya. Dan yang terakhir yang nomor 7 adalah kita jangan lupakan doa. Kita jangan lupakan doa, karena doa ini sebagai sumber penyemangat di saat 5 ini down. Doalah sebagai harapan titik terang. Andai kata ini tinggi dan kita ternyata berhasil, doalah yang akan membuat kita lebih tawadu. Nah, ini 7 cara meningkatkan kompetensi diri. Kalau tuh kompetensi udah oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya apa? Faktor-faktor keuangan, finansial, materi yang kita punya. Diarahkan materi tersebut. Sehingga uang tersebut bisa diarahkan ke karir, bisa diarahkan ke sedekah wajib, bisa diarahkan ke sedekah sunnah, bisa diarahkan ke keluarga, atau kita bisa senang-senang. Nah, proporsi-proporsi itu yang paling paham adalah diri sendiri. Dibantu oleh konsultan. Konsultan apa? Konsultan keuangan. Nanti ada porsi tertentu untuk karir mereka. Jadi uang uang yang digunakan, aset keuangan apa yang digunakan untuk investasi karirnya. Nah, dari situ baru kita bisa lihat apakah kita perlu S1. Baru dari situ kita apakah perlu S2. Dari situ apakah kita perlu S3. Dari situ juga apakah kita butuh postdoktoral. Dari situ juga apakah kita butuh yang namanya kursus-kursus. Boleh nggak ngedapetin gelar profesi lain. Apakah kita juga bisa meningkatkan skill komunikasi, dalam hal ini bahasa Inggris, public speaking, bahasa Arab, bahasa Prancis, dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa dikoordinasikan dengan diri kita, dan diri kita itu nggak mungkin sendiri untuk melakukan kalau dibilang membuat keputusan, decision making. Kita butuh orang yang untuk menasehati diri kita sehingga keputusan kita bisa lebih paripurna. Oke, menarik nih Pak Herul, dari 7 langkah yang Pak Herul sampaikan untuk kita, barangkali Mitra JC sudah ditemukan spiritnya untuk bergabung atau menyiapkan diri, menyongsong pribadi menjadi CCA, entah nanti kita sebagai konsultannya, atau mungkin tadi kalau Pak Herul sampaikan sekurang-kurangnya kita menjadi tertarik menjadi volunteernya. Mungkin dari volunteer itu beberapa saat kemudian setelah pengetahuan kita, analisis diri kita semakin tajam, terus menjadi manusia pembelajar semakin kuat lagi, terus poin ketiganya mentor yang sudah kita temukan sudah semakin lengkap rasanya, komunitas-komunitas yang sudah kita miliki hari ini sudah semakin variatif dan sesuai sangat dengan apa yang kita harapkan di dunia CCA. Tentunya kita sudah mampu mengevaluasi diri, dan terakhir tadi teknologi juga sangat penting kita pahami. Rasanya untuk next langkah berikutnya semoga semakin menjadi ringan baik kita untuk menjadi pribadi yang tergabung di CCA, baik itu sebagai konsultan. Mungkin ini menjadi mimpi besar kita dalam waktu dekat ini, begitu Pak Herul. Baik, hal lain tadi yang faktor-faktor yang pendukung lainnya bagi Mitra JC, nanti bersama dengan Pak Herul kita akan coba bahas di kesempatan yang lainnya, yang tentunya kami terus mengajak Mitra JC bergabung bersama kami di program Kiblat Karir Hebat Sahsia Kuat di beberapa topik-topik sebelumnya yang sudah kami
sampaikan ke Mitra JIC, bisa diikuti di channel YouTube kami JIC TV. Baik Pak Hairul, mungkin boleh dibilang ini sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Kiblat edisi hari ini. Pak Hairul, balik ke CCA, Career Analysis gitu ya, untuk menjadi konsultan. Balik lagi kita ke sebagai konsultannya ini. Setelah tadi beberapa poin penting dan poin besar saya lihat ini penting sudah disampaikan Pak Hairul. Langkah berikutnya ini Pak Hairul yang saat ini yang terus kita gali dan kembangkannya seperti apa nih Pak Hairul? Oke. Saya mau nanya nih ke Ustadz Andi Umar ya, Pak Andi Umar. Gedung di Jakarta yang paling mahal itu apa ya? Kalau kira-kira apa nih? Gedung apa dulu nih Pak Hairul? Apa di Jakarta yang paling mahal? Kalau Pak Hairul apa versi Pak Hairul? Misal contoh aja Jakarta Islamic Center deh mahal gitu kan. Kira-kira tuh ada nggak 30 miliar, 40 miliar atau bahkan triliunan? Pendanaan awal ya? Danaannya. Ya, cukup besar lah kalau diukur dari nilai. Anggap aja 300-400 miliar atau setengah triliun misalnya. Ya, atau kita anggap 1 triliun. Mahal ya? Ya. Nah, andai kata misalnya Pak Andi Umar dikasih gedung tersebut cuma-cuma, mau ya? Iya, tentu. Nah, tapi ada syaratnya, ternyata dari cuma-cuma ada syaratnya. Leher kita buat dia. Iya. Pikir kan? Ganti lagi, jangan leher kita buat dia, tangan kita nih ada tangan 2 deh, jangan leher deh, tangan ada 2, 1 aja diminta. Yang sering dipakai misalnya tangan kanan, yang jarang dipakai tangan kiri. Ya udah, boleh dong potong tangan kirinya, kira-kira gimana? Wah. Repot. Jangan tangan deh, kaki. Kalau tangan kan dia esensi. Itu pun sama, terseok-seok kita jalan. Nggak usah kaki kan ada jempol, telunjuk, jari tengah, jari kelingking, jari manis, jari kelingking. Diminta 1 aja deh. Kita juga mikir. Nggak usah jauh-jauh deh, ini kan kita punya telinga nih. Ini kan ada daun telinga nih. Nah ini nih kita juga bingung nih fungsinya buat apa kan gitu. Kayaknya fungsinya nggak terlalu hebat-hebat banget misalnya. Ya udah dipotong aja sini untuk diganti 1 gedung di JIC. Kira-kira gimana? Belum tentu kita mau nerima. Ya. Tandanya apa? Tandanya kita punya diri itu lebih mahal daripada gedung yang paling mahal di Jakarta. Kita sepakatin itu dulu. Diri kita itu lebih mahal daripada gedung yang paling mahal di Jakarta. Dari situ apa yang bisa kita simpulkan? Saat kita ngobrolin finansial, kita mesti menganalis. Tapi kita sama diri sendiri, kenapa kita nggak menganalis? Iya. Nah, dari situ kita bisa dapetin salah satu kesimpulan. Hisaplah dirimu sebelum dihisap Tuhanmu. Nah, dari situ kita bisa ngedapetin satu kata-kata mutiara juga. Bahwa dengan cara kita bisa menganalisis diri, mengenal diri kita sendiri, mengenal karir kita, kita bisa tahu bagaimana kita mengenal sesama. Kita juga bisa tahu bagaimana cara kita mengenal Tuhan kita. Kita bisa tahu mengenal diri kita sendiri, sehingga didapatkan fit dini wad dunya wal akhirah hasanah. Itu yang kita arahkan untuk CCA ke sana. Jadi moga-moga ke depannya kegiatan CCA ini bukan cuma menarik untuk urusan dunia, tapi menarik juga untuk urusan akhirat. Semuanya mesti gabung. Pemuka agama dia harus hadir. Konsultan karir dia harus hadir. Psikolog harus hadir. Ekonom harus hadir. Semua orang-orang yang akan terlibat di CCA itu semuanya harus hadir. Karena faktor CCA bukan cuma faktor karir terhadap diri sendiri, tapi juga faktor-faktor yang lain. Karena di CCA nggak cuma kompetensi aja yang dibahas, tapi juga yang lain. Itu aja closing statement dari saya. Baik Pak Hairul, terima kasih untuk temanya hari ini, topiknya hari ini, dan bahasannya yang sudah di-share kepada Andi Umar dan untuk mitra JIC di Kiblat pekan ini. Di bagian akhir tadi sangat menarik ilustrasi yang Pak Hairul sampaikan bahwa sesungguhnya diri kita ini mahal, tinggal bagaimana kita mau menganalisis diri atau mengabaikannya begitu.
sehingga terasa di mana letak mahalnya kita gitu ya. Dan menghisap diri juga sangat penting. Siapapun bisa bergabung di sini. Tadi beberapa hal sebagai profesi ada psikolog, ekonom dan lain-lainnya bisa bergabung di CCE. Dan seperti apa nanti Pak Hairul akan mengemas ini semua, dan tentunya dari program Kiblat ini kami akan punya program-program yang sifatnya kopi darat yang siap menampung komunitas, dan nantinya kita akan berikan pendampingan lebih baik itu coaching atau mentoring agar kita dengan misi ke depan kita lebih tersalurkan dengan Pak Hairul dan tim yang akan memberikan kolaborasi yang baik tentunya untuk kita. Sekali Pak Hairul, terima kasih. Ini semua mudah-mudahan menjadi awal bagi kami dan untuk Mitra JC bisa bangkit lebih baik lagi. Kami pamit berdoa undur diri dari ruang dengan Mitra JC. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat melakukan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hairul, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Andi Umar Berkah menyertai insya Allah. Kita akan kembali ke Mitra JIC dulu nih.